Assalamualaikum sahabat BM. Semoga semua senantiasa sehat walafiat ya. Video kali ini merupakan video jilid 3 cara membuat BQ atau RAB yang mempraktekkan cara menghitung kuantitas berdasarkan gambar teknik. Menghitung kuantitas merupakan bagian yang paling membutuhkan kecermatan dan ketelitian dari seluruh proses penyusunan Bill of Quantity. Sebelumnya kita sudah praktek di video pertama berjudul Desain Rumah Tumbuh 2 lantai minimalis yang merupakan video jilid 1 cara membuat BQ atau RAB. Dan di video kedua yaitu cara membuat WBS atau Work Breakdown Structure Project Management yang merupakan video jilid 2 cara membuat BQ atau RAB. Kali ini kita akan praktek bersama cara menghitung kuantitas dalam rangka membuat dokumen Bill of Quantity. Untuk menghitung kuantitas, prosedurnya seperti ini. Ada 4 langkah yang nanti langsung kita praktekkan dengan aplikasi atau software Excel. Pertama, buatlah sheet daftar kuantitas dengan kolom-kolom nomor, pekerjaan, panjang, lebar, tinggi, diameter, jari-jari, unit, luas, volume, dan berat. Langsung kita buat Excel-nya. Sheet-nya adalah daftar kuantitas dan kolomnya kita buat pertama kolom nomor, kedua kolom pekerjaan, selanjutnya kolom panjang, kolom lebar, kolom tinggi, kolom diameter, kolom jari-jari, kolom unit, kolom luas, kolom volume, dan kolom berat. Selanjutnya, langkah 2, 3, dan 4 nanti kita sekaligus praktekkan karena ini merupakan satu kesatuan langkah. Langkah kedua, hitung jumlahnya bila satuannya unit atau buah, masukkan dalam kolom yang sesuai. Ketiga, ukur dimensinya, panjang, lebar, tinggi bila satuannya satuan panjang dan kita menggunakan satuan meter, boleh juga menggunakan satuan feet dan masukkan dalam kolom yang sesuai. Langkah 4, hitung turunan dari dimensi tersebut di atas, luas dalam meter persegi, volume dalam meter kubik atau liter, masukkan dalam kolom yang sesuai. Langsung kita praktekkan ya. Kita buat rincian pekerjaannya dengan membuat link antara sheet daftar kuantitas dan sheet BQ. Kita lihat di sel ini tertulis bab 1, itu adalah link dari sheet BQ, ya, BQ, lalu kolomnya adalah A dan row-nya adalah 3, BQ A3. Di situ tertulis bab 1, maka muncul tulisan bab 1. Dengan cara yang sama, kita linkkan juga di sheet BQ sel B3. Di situ tertulis pekerjaan struktur, maka muncul tulisan pekerjaan struktur. Selanjutnya dengan cara yang sama, kita linkkan sel-sel ini, kita dapat item pekerjaan atap dan sub pekerjaannya ada 111, rangka atap dan atap GRC bagian bawah. Kita lihat gambarnya. Gambarnya seperti ini. Atap GRC yang dulu biasa disebut atap asbes, tapi sebenarnya bahannya adalah atap GRC. Ini ada atap bagian atasnya dan ini atap bagian bawahnya. Panjang atap itu kalau dilihat berupa segitiga ini. Ini juga segitiga ya. Dan panjang sisi yang panjang ini adalah tangan dan ini sinusnya dan ini kosinusnya. Maka rumusnya panjang sisi yang panjang ini adalah akar dari tinggi kuadrat ditambah alas kuadrat. Akar dari sisi tegak
kuadrat dan ditambah dengan akar sisi horizontal kuadrat. Maka kalau kita lihat di sini akar 1,3 kuadrat, 1,3 adalah ini, itu tingginya. Kemudian 2,5 kuadrat, 2,5 adalah alasnya, yaitu bagian ini, sisi horizontal. Dan kalau itu di akar, maka dapatnya 2,8 meter. Nah, kita masukkan ke dalam kolom yang sesuai ya. Untuk panjang dari sisi segitiga itu adalah panjang dari atapnya, yaitu 2,8 dari rumus yang kita hitung. Dan kemudian 3 meter ini adalah lebarnya. Lalu jumlahnya adalah 2 unit, bagian kiri dan bagian kanan. Nah, lalu kita hitung luasnya berdasarkan rumus. Kalau rumusnya adalah C4 adalah ini, sel ini, D4 adalah sel ini, lalu H4 adalah sel ini. Maka dapatnya 16,8. Semua langkah ini atau semua cara-cara ini merupakan bagian dasar pemahaman untuk bagaimana menghitung suatu objek sehingga kita dapatkan satu satuan yang berupa turunan dari dimensi-dimensi. Dan kalau pengukuran itu dilakukan dengan AutoCAD, itu akan lebih mudah dan lebih cepat. Tentunya zaman sekarang kita sudah menggunakan AutoCAD semua, cuma kita sebagai project manager harus tahu ini asalnya dari mana. Angka-angka di RAB itu, angka-angka di item itu asalnya dari mana. Dengan pemahaman itu kita bisa tahu pada saat negosiasi atau menginstruksi atau merubah atau melaksanakan dari item-item tersebut sehingga dilaksanakan dengan tepat. Jadi gunakan dengan AutoCAD kalau memang sudah paham dengan AutoCAD. Lanjut. Dengan cara yang sama kita dapat link BQA6 itu adalah 112 talang dan pipa buangan bagian bawah. Gambarnya seperti ini. Talang bagian bawah adalah di bagian ini dan di bagian ini. Kita masukkan dalam Excel. Talang itu panjangnya 3 meter, ya, panjangnya 3 meter dan jumlahnya 2 unit. Nanti kita masukkan kuantitas talang dan pipa buangan bagian bawah adalah 3 kali 2 menjadi 6 meter. 113 rangka atap dan atap GRC bagian atas. Itu dengan cara yang sama gambarnya. Panjangnya 2,8, kemudian lebarnya ini ya, ini 10 meter. Kita anggap sebelah kirinya sama 10 meter ya. Ini untuk sederhananya dihitung full, tidak berupa cowakan di sini. Untuk memudahkan saja. Tapi kalau mau dihitung secara detail, silahkan luasnya kita hitung seluruhnya, nanti baru kita kurangkan dengan luas ini. Tapi untuk memudahkan, kita anggap lebarnya sama 10 meter dan panjangnya 2,8 dari rumus yang kita hitung tadi. Luasnya kita hitung C6 kali D6 kali H6 dapatnya 56 meter persegi. Sama dengan atap yang di bawah tadi, talang dan pipa buangan bagian atas jumlahnya 2 unit. Kalau panjangnya 10 ditambah 9, 19. Kita langsung masukkan rumus di sini boleh ya. 9 ditambah 10, 9 ini, 10 ini dapatnya 19. Lanjut. Pekerjaan arsitektur. 21 pekerjaan bongkar dan pasang.
211 bongkar pasang kusen gendong beserta pintu. Gambarnya seperti ini. Jadi bongkar pasang kusen gendong itu maksudnya yang di depan, yang awalnya dulu adalah aslinya adalah kusen teras ya, kusen paling depan, dan itu kita bongkar, tapi kemudian kita pasang di sebelah kanan. Tadinya sebelah kiri kita bongkar dan kita pasang sebelah kanan. Jumlahnya 1 unit, langsung kita masukkan 1 unit. Selanjutnya 212 bongkar dinding kamar depan plus kusen jendela nako yang ini. Ini asalnya ya, ada nako 1 di sini. Lalu dinding ini kita bongkar karena akan kita pasang tadi kusen gendong. Jadi kita bongkar, jumlahnya 1 unit. 213 bongkar pasang pintu kamar depan ke kamar atas. Kita bongkar aslinya pintu di sini, lalu kita pindah ke lantai atas. Ini lantai atas ya, ini lantai bawah, ini lantai atas. Kita bongkar di sini, di lantai bawah, lalu kita naikkan kita pasang ke lantai atas. Bongkar pasang pintu kamar depan, lantai bawah, ke kamar atas, jumlahnya 1 unit. Lanjut, 214 bongkar pasang pintu belakang ke kamar atas. Sama dengan cara yang tadi, di lantai bawah kita bongkar pintu bagian bawah ini, lalu kita pasang di atas. Jumlahnya 1 unit. Selanjutnya 215 bongkar dinding ruang makan. Nah, ini tadinya ada dinding, sekarang yang baru kita bongkar dan tidak kita pasang dinding lagi. Jadi kita bongkar saja, jumlahnya 1 lamsam. Di sini 1 LS atau 1 buah. 216 bongkar keramik teras. Kita bongkar keramik di teras ini. Panjangnya 2 meter ya, ini. Kemudian lebarnya 2,5 meter. Lalu kita hitung luasnya, C16 kali D16 itu dapatnya 5 meter. 217 bongkar atap asbes. Jumlahnya 1 lamsam. Ya boleh dalam satuan lamsam, atau kalau memang mau dihitung dalam satuan luas meter persegi, bisa diukur panjangnya ini 6,5 meter, lebarnya 5 meter. Namun demikian, biasanya kalau untuk bongkaran lebih mudah kita tawarkan dalam bentuk satuan lamsam. 22 pekerjaan dinding. 221 pasang dinding carport. Pertama, A. Pasangan bata merah. Gambarnya seperti ini. Pasang dinding di sini. Lebarnya 2,5 meter ya. Lalu tingginya, tinggi plafon 2,7 ya, kurang lebih. Ini adalah pasangan bata merah. Luasnya langsung kita hitung, dapatnya 6,75 itu sel D21 ini dikali E21 ini. Lanjut, plester dinding sama dimensinya, yaitu 2,5 kali 27 sama dengan pasangan bata merah. Namun karena 2 sisi harus dikali 2, dan sehingga luasnya menjadi 2 kali. Ini rumusnya 2 kali D22 ini E22 ini. Diperoleh luasnya 13,5 meter persegi. Lalu aci dan cat itu sama dengan plester, karena yang di aci juga di bagian plesterannya dan catnya juga dicat di bagian acinya. Luasnya sama 13,5 meter persegi. Lanjut, 222 pasang dinding depan kamar mandi. A. Pasangan bata merah. Gambarnya seperti ini. Dinding kamar mandi adalah ini, depan kamar mandi. Dinding depan kamar mandi adalah ini. Ya, kalau detailnya kira-kira seperti ini.
Ini dindingnya, kemudian ini kusennya, ya. Lalu ada kaca-kacanya, kaca susu dibagi 4, kurang lebih sama ukurannya. Ini gambarnya tidak skala, hanya menunjukkan gambar dengan ukuran-ukuran seperti ini. Hasilnya adalah seperti ini, ya. Panjangnya 1,5, jadi dimensi seluruh dinding panjangnya ini total adalah 1,5, lalu tingginya 2,7, luasnya adalah ini, ya, C27 kali E27 4,05. Ini dimensi seluruh dinding, tapi kita harus kurangkan, ya, dengan kusen ini. Ini kan dinding bata merahnya yang kita bikin, tapi dia berupa lubang atau openingan yang nantinya akan dipasang kusen aluminium beserta kacanya. Dimensi seluruh kusen aluminium openingannya sebagai pengurang, panjangnya 1 meter, tingginya adalah seluruh dari ukuran ini 4 kali 0,4, yaitu 1,6. Kalau kita hitung luasnya 1,6, itu merupakan perkalian dari sel yang tadi 1 meter dan 1,6 meter. Lalu luas pasangan bata merah bersih berapa? Adalah I27 adalah ini dikurang I28 2,45. Selanjutnya B, plesterannya tentunya sama, namun harus dikalikan 2 karena 2 sisi, yaitu 2 kali I29. I29 adalah ini, jadi dapatnya 4,9 meter persegi. Aci dan cat sama, dapatnya masing-masing 4,9 meter persegi. Selanjutnya 2, 2, 3 pasang dinding dapur. Sama dengan cara yang tadi, A, pasangan bata merah. Gambarnya seperti ini, ya. Ini dinding dapur. Detailnya adalah seperti ini, ya. Kita masukkan pasangan bata merah. Panjangnya 2,4, tingginya 2,7, ini tinggi plafon, ya. Lalu untuk bovenlichtnya sebagai pengurang nanti ukuran luar bovenlicht adalah 0,6 kali 0,7, itu kita masukkan sebagai panjang dan tinggi, sehingga kita dapatkan luas masing-masing 6,48 dan bovenlichtnya 0,42 sebagai pengurang. Maka luas pasangan bata merah bersih adalah 6,06 meter persegi. Sama dengan tadi bahwa plester AC cat itu didua kalikan karena 2 sisi dari dinding pasangan bata merah, maka kita peroleh dapatnya 12,12 untuk masing-masing plester, AC dan cat. Selanjutnya 224 pasang dinding lantai atas. A, pasangan bata merah. Gambarnya seperti ini. Kalau lantai atas ini seluruhnya, dan setelah kita hitung adalah seperti ini, sehingga panjang total dinding lantai atas adalah 50,50 meter. Dimensi kusen 6, ya, kusen 6 tuh ini, ya, sepanjang ini. Itu nanti sebagai pengurang, dimensinya 3 kali 2,2 meter. Lalu dimensi kusen 8. Kusen 8 itu adalah ini, ya. Dimensinya adalah 1,6 kali 2,2 meter. Nanti juga sebagai pengurang. Lalu dimensi kusen 4 dan 12. Kusen 4 ini, kusen 12 ini bentuknya sama seperti ini, ya. Ukurannya seperti ini. 1 meter bagian kiri, bagian kanannya 1,8 dan panjangnya atau lebarnya 1,8. Ini merupakan bentuk trapesium. Lalu kita masukkan dalam kolom-kolom, ya. 2,7 adalah tingginya, lalu 50,5 tadi adalah panjang seluruh dinding, ya. Kita dapatkan luas 136,35 meter persegi. Lalu kusen sebagai pengurang kita masukkan kusen 6 dan kusen 8.
maka kita dapat dimensinya tadi 3, panjangnya untuk kosen 6 dan kemudian tingginya 2,2, dapatnya luas 6,6. Kosen 8 1,6 kali 2,2 dapatnya 3,52. Untuk kosen 4 itu kan bentuknya seperti trapesium ini, maka tingginya bisa kita anggap kita bagi 2. Tinggi sebelah kiri 1 meter, tinggi sebelah kanan 1,8, maka kalau kita jumlah 1 tambah 1,8 dibagi 2 dapatnya 1,4 meter. Rumus luas trapesium adalah panjang dikalikan jumlah kedua sisi tingginya dan kemudian dibagi 2. Maka kosen 4 dan kosen 12 seperti ini ya, tingginya 1,4, 1,4. Ini sebenarnya bentuknya sama, hanya mirror kiri kanan. Maka luasnya 2,52 meter persegi untuk masing-masing kosen. Nah, luas pasangan bata merah bersih jadinya seperti ini, 136,35 dikurang 6,6 dikurang 3,52 dikurang 2,52 dikurang 2,52 dapatnya 121,19 meter persegi. Rumus Excelnya seperti ini ya. I42 ini dikurang I43 dikurang I44 dikurang I45 dikurang I46. Seperti ini. Kita lanjutkan, maka plester AC cat sama hanya dikalikan 2 karena 2 sisi, maka masing-masing plester AC cat kita peroleh luasnya adalah 242,38 meter persegi. Selanjutnya 23 pekerjaan lantai, 231 pasang keramik teras. Nah, keramik teras gambarnya seperti ini. Panjangnya 2 meter ini, lalu lebarnya 2,5 meter. Luasnya kita kalikan masing-masing menjadi 5 meter persegi. Pasang keramik dapur, bidang 1 adalah ini, lalu bidang 2 adalah ini. Maka kita masukkan bidang 1, lebarnya 1,3 ini ke sini ya, yang ini ya. Maka lebarnya 1,8 meter, yaitu ini, antara dari sini ke sini. Lalu bidang 2 panjangnya 2 meter dan lebarnya 0,7 meter ya. Ini bidang 2. Total luas keramik dapur menjadi 3,74. 233 pasang paving block carport. Panjangnya adalah 4 meter ya, ini carportnya. Kemudian lebarnya 2,5 meter. Luasnya kita peroleh 10 meter persegi. Pasang karpet, bidang 1 adalah ini ya. Bidang 2 adalah ini karena ada tekukan di sini ya. Maka bidang 1 panjangnya 3,5 meter, lebarnya 3,5 meter. Bidang 2 panjangnya 2 meter ya, ini panjangnya 2 meter, lalu lebarnya 2,5 meter ini. Maka total luas karpet adalah 17,25 meter persegi. Dijumlah bidang 1 dan bidang 2 kita peroleh 17,25 meter persegi. Selanjutnya 235 pasang keramik lantai atas. Ini keramik lantai atas hanya sebagiannya ini, maka lebarnya adalah 2,5 meter, panjangnya 2 meter. Luasnya 5 meter persegi. Selanjutnya 236 pasang lantai papan. Bidang 1 adalah ini, bidang 2 adalah ini. Ya. Bidang 1 kita hitung dulu atau kita masukkan dulu ukurannya. Panjangnya 3,5 meter, lebarnya 2,5 meter, sehingga luasnya 8,75 meter persegi. Bidang 2, total panjangnya 2 ditambah 2,5 menjadi 4,5.
lalu lebarnya 2,5, sehingga luasnya 11,25 meter persegi. Total luas lantai papan menjadi 20 meter persegi. Sama dengan cara yang tadi, maka pasang plafon lantai atas, yaitu A rangka plafon. Ya, pertama kita akan memasang rangka plafon ya. Pertama, kamar utama 1A adalah bagian ini ya, kamar utama 1A, dan kamar utama 1B adalah bagian ini ya, sampai di sini saja. Lalu kamar utama 1A ini ukurannya adalah 5,5 meter. Lebarnya 3,5 dikurang 1 meter, dapatnya 2,5 meter. Kamar utama 1B, lebarnya 1 meter, panjangnya 3,5 meter. Maka total luas plafon kamar utama adalah luas kamar utama 1A ditambah luas kamar utama 1B menjadi 17,25 meter persegi. Lalu kamar tidur 2. Kamar tidur 2 adalah ini ya. Panjangnya adalah 3,5 meter, lalu lebarnya 2,5 meter, dan luasnya 8,75 meter persegi. Selanjutnya kamar tidur 3 adalah ini ya. Panjangnya 3 meter, lebarnya 2,5 meter, sehingga total luasnya menjadi 7,5 meter persegi. Teras kamar 4 yaitu adalah ini ya. Teras kamar atau bagian 4 ini panjangnya 4 meter, lebarnya 1 meter, sehingga total luasnya adalah 4 meter persegi. Lalu total luas plafon lantai atas kita jumlah seluruhnya menjadi 37,5 meter persegi. Selanjutnya bahan GRC-nya dan catnya tentunya sama. Jadi pekerjaan rangka plafon tadi dengan luas 37,5 meter persegi, tentunya GRC yang dibutuhkan sama luasnya 37,5 meter persegi, dan untuk mengecatnya diperlukan luas 37,5 meter persegi. Selanjutnya 25, pekerjaan pintu dan jendela. 251, pasang kusen plus pintu kaca belakang. Gambarnya ini, dan itu jumlahnya 1 unit, kita masukkan. Kemudian 252, pasang bovenlicht carport. Nah, dari sini itu juga kita masukkan 1 unit, gambarnya ini. 253, pasang kusen plus kaca depan kamar mandi ya. Tadi sudah kita hitung kusennya hanya sebagai openingan, dan sekarang kita pasang kusennya berupa kusen aluminium dan kaca, jumlahnya 1 unit. Kemudian 254, pasang bovenlicht dapur. Bovenlicht dapur ada di sini, gambarnya ini ya, jumlahnya 1 unit. 255, pasang pintu kamar utama. Pintu kamar utama ini jumlahnya 1 unit. 256, pasang kusen plus kaca kamar anak. Nah, ini yang kusen depan ya, kusen jendela depan, jumlahnya 2, kiri kanan. Lalu 257, pasang kusen plus kaca besar kamar utama. Ini kusennya, gambar kusennya, jumlahnya 1 unit. Pasang kusen plus kaca kecil kamar utama yang ini. Nah, itu jumlahnya 1 unit juga. Dan kemudian bab 3, pekerjaan services and equipment, itu terdiri dari pekerjaan electrical, terdiri dari 311, lighting and power. Ada saklar, ada stop kontak, ada lampu. Dari gambar masing-masing kita hitung jumlahnya. Untuk stop kontak jumlahnya 7 buah, untuk saklar jumlahnya juga 7 buah, untuk lampu jumlahnya 7 buah. Demikian tadi cara menghitung kuantitas untuk membuat dokumen Bill of Quantity. Bersambung di video jilid 4.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.